Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Chandra Dinda Saraswati dengan NIM belakang 1206. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil jawaban UTS saya. Yang pertama yaitu contoh hukum karma pala. Adapun beberapa contoh hukum karma pala, yaitu yang pertama, perbuatan baik mendatangkan kebahagiaan. Seseorang yang rajin membantu orang lain seperti menolong tetangga yang kesulitan atau berdonasi untuk yang membutuhkan biasanya akan mendapatkan balasan berupa pertolongan atau kebaikan dari orang lain di saat ia membutuhkan. Yang kedua, ada perbuatan buruk mendatangkan penderitaan. Seseorang yang suka berbohong atau mencuri, cepat atau lambat akan merasakan akibatnya. Misalnya seorang siswa yang menyontek saat ujian dan akan ketahuan dapatkan nilai buruk serta hukuman dari guru. Yang ketiga, yaitu akibat langsung dan tidak langsung. Ada perbuatan yang akibatnya langsung terasa, seperti kita mencubit lengan sendiri akan langsung terasa sakit. Namun, ada juga akibat yang baru dirasakan di masa depan, seperti seseorang yang hidup sederhana dan selalu berbuat baik, namun baru merasakan kebahagiaannya dari kehidupan berikutnya. Selanjutnya, strategi untuk meningkatkan keyakinan terhadap hukum karma pala. Untuk meningkatkan keyakinan pada hukum karma pala, kita harus pelajari ajarannya dari kitab suci, merenungkan akibat dari setiap perbuatan, dan juga membiasakan diri berbuat baik setiap harinya. Selain itu, amati juga pengalaman diri sendiri dan orang lain sebagai bukti nyata berlakunya hukum ini. Yang kedua, contoh tahapan-tahapan Astanga Yoga, yaitu yang pertama yama, pengendalian diri dan pedoman moral seperti ahimsa dan juga satya. Yang kedua, niyama, disiplin diri dan spiritualitas termasuk kebersihan dan juga kepuasan. Yang ketiga, asana, sikap atau postur tubuh yang stabil dan juga nyaman untuk bermeditasi. Yang keempat, pranayama, yaitu latihan pengendalian napas untuk mengatur energi hidup. Yang kelima ada pratyahara, yaitu penarikan indera dari rangsangan luar untuk fokus ke dalam diri. Dan yang keenam itu dharana, konsentrasi penuh pada satu objek atau titik fokus. Yang ketujuh, dhyana, yaitu meditasi mendalam dengan kesadaran tanpa gangguan. Dan yang terakhir itu samadhi, keadaan penyatuan sempurna dengan Tuhan atau kesadaran tinggi. Nah, adapun contoh penerapannya, yaitu seorang praktisi yoga mulai dengan mengendalikan perilaku dan juga pikiran, yaitu yama dan niyama, kemudian melatih postur pernapasan, asana dan pranayama, menarik indera ke dalam pratyahara, fokus penuh atau dharana, dan juga bermeditasi dhyana sehingga mencapai puncak kesadaran yaitu samadhi. Selanjutnya, adapun cara mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapannya yaitu bersikap jujur dan adil dalam tindakan membangun kepercayaan diri dan juga kasih, menghormati semua orang tanpa membedakan latar belakang, dan juga menunjukkan kasih universal. Adapun juga membantu orang lain dengan tulus sesuai dharma dan juga mengembangkan kasih dan mengendalikan diri dari perbuatan buruk, mencegah penderitaan sehingga kasih dan kedamaian tumbuh dalam kehidupan. Selanjutnya, adapun contoh pengalaman hidup dari saya, yaitu suatu kali saya pernah berbohong untuk menghindari masalah kecil. Awalnya saya merasa aman karena tidak ada yang tahu, tapi lama-kelamaan rasa bersalah membuat saya stres dan sulit tidur. Akhirnya saya memutuskan untuk mengakui kesalahan dan juga memperbaikinya. Nah, dari pengalaman itu saya belajar bahwa perbuatan buruk meskipun tersembunyi dari orang lain, tetapi membebani hati dan akan membawa akibat negatif. Oleh karena itu, pentingnya untuk selalu berpegang pada moralitas dan juga nilai kemanusiaan agar hidup lebih tenang dan juga harmonis. Yang kelima ada tahap meditasi menurut ajaran Hindu. Adapun beberapa tahapannya, yaitu yang pertama membersihkan badan.
Tahap ini bertujuan menghilangkan kotoran fisik dan juga menyegarkan tubuh agar siap bermeditasi dengan kondisi bersih dan juga nyaman. Yang kedua, duduk dengan alas dan punggung tegak. Duduk di tempat bersih dengan punggung lurus agar energi mengalir lancar dan juga tubuh nyaman. Yang ketiga, pejamkan mata dan juga tenangkan pikiran. Mengurangi gangguan indera dan memusatkan perhatian ke dalam diri. Dan yang keempat, mengucapkan mantra. Mengulang mantra suci untuk menenangkan pikiran dan juga mendekatkan diri pada Tuhan. Berperan seperti awatara dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat berperan seperti awatara dengan menegakkan kebenaran dan keadilan dalam setiap tindakan. Selain itu, membantu orang lain yang mengalami kesulitan tanpa pamrih serta melakukan perbuatan baik untuk menjaga harmoni sosial dan lingkungan juga sangat penting. Kita juga harus berusaha mengendalikan diri dari perbuatan buruk dan selalu menyebarkan kasih sayang. Dengan melakukan hal-hal tersebut, kita turut berkontribusi menjaga keseimbangan dan kebaikan di dunia, sesuai dengan misi Awatara Wisnu. Yang ketujuh ada hubungan Surya Namaskar dengan Pranayama. Yoga Surya Namaskar adalah rangkaian gerakan yang dilakukan secara berurutan dan ritmis, menggabungkan gerak tubuh dengan pernapasan yang teratur. Sedangkan pranayama yaitu teknik pengaturan napas yang sangat penting dalam Surya Namaskar karena membantu mengontrol energi dan menyeimbangkan tubuh serta pikiran selama melakukan asana. Pernapasan yang sinkron dengan gerakan meningkatkan konsentrasi, vitalitas dan juga kesehatan secara menyeluruh. Nah, adapun contoh pranayama yang cocok untuk Surya Namaskar, saya ambil beberapa contoh, yaitu yang pertama Ajai Pranayama, napas kemenangan. Pernapasan dalam dan terkontrol dengan suara lembut di tenggorokan membantu fokus dan menenangkan pikiran saat melakukan gerakan. Selanjutnya Nadi Sodana, pernapasan bergantian, membantu menyeimbangkan energi dan menenangkan sistem saraf sebelum atau sesudah Surya Namaskar. Nah, adapun makna dan rangkaian yoga Surya Namaskar. Makna Surya Namaskar merupakan penghormatan kepada matahari sebagai sumber energi, menyelaraskan tubuh dan juga pikiran, serta meningkatkan kesehatan dan juga kesadaran spiritual. Beberapa rangkaian yoga Surya Namaskar adapun yaitu yang pertama Bhujangasana atau pose kobra, membuka dada dan juga memperkuat tulang belakang. Yang kedua Parvatasana yaitu posisi gunung, menguatkan tubuh dan juga melancarkan pernapasan. Yang ketiga Astanga Namaskar yaitu sujud dengan 8 bagian tubuh. Ini yaitu kerendahan hati dan juga penghormatan. Selanjutnya adapun bukti bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Ida Sangya Widiwasa bersifat Wiyapi Wiyapaka, yang artinya Tuhan ada di mana-mana dan meliputi segala sesuatu di alam semesta. Tuhan ini ada di mana-mana karena segala sesuatu di alam semesta, yaitu makhluk hidup, benda, udara, dan juga energi, adalah ciptaan dan wujud dari Ida Sangya Widiwasa. Kehadiran Tuhan bisa dirasakan lewat keteraturan alam dan juga kehidupan yang terus berjalan tanpa henti. Yang 9, yaitu cara mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran dari hukum karma pala. Mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran dari hukum karma pala dapat dilakukan dengan bersikap jujur dan adil dalam setiap perbuatan, membantu orang lain tanpa pamrih, serta mengampuni kesalahan orang lain agar hati tetap damai. Selain itu, berbuat baik secara konsisten seperti menjaga kebersihan lingkungan juga penting. Dengan melakukan perbuatan baik berdasarkan kebenaran, kita menanamkan karma positif yang akan membawa kebahagiaan dan kedamaian sesuai ajaran hukum karma pala. Dan yang terakhir itu alasan mengapa yoga asana itu penting untuk bermeditasi.
Yoga asana penting untuk meditasi karena membuat tubuh nyaman, stabil dan juga rileks sehingga pikiran mudah berfokus. Asana juga membantu mengatur pernapasan agar energi mengalir lancar dan juga pikiran menjadi tenang. Dengan tubuh yang siap, meditasi bisa berjalan lebih efektif dan juga lebih gampang mencapai ketenangan jiwa dan juga damai batin. Sekian yang saya telah sampaikan. Om Santi 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 Om.